Belakangan ini Ari Lasso menjadi sorotan setelah mengumumkan dirinya menderita kanker ganas yang langka. Ari bahkan telah menjalani operasi pengangkatan limfa dan kini hidup tanpa limfa. Demi kesembuhannya, Ari Lasso pun melanjutkan pengobatan dengan kemoterapi. Benarkah Ari telah menuliskan wasiat untuk anaknya? Dan bagaimana komentar penyanyi Once tentang keadaan Ari Lasso? Sementara itu, Email Putri, presenter yang kini menggeluti bisnis pakaian muslim, juga menghadapi kenyataan pahit yang sama dengan Ari Lasso. Email divonis penyakit tumor ganas, bahkan telah menjalani 2 kali operasi dan menjalani kemoterapi. Derai air mata membasahi pipi Email yang takut meninggalkan Akila Putri semata wayangnya itu. Berikut kisah selengkapnya. Gue panggil anak gue yang paling gede. Gue tulis lah wasiat. Berpikir aku udah jelek aja, aku takut nggak bisa lama bareng Kila, nggak bisa nemenin dia, terus nanti dia gimana? Belum lama ini Ari Lasso memberikan kabar yang mengejutkan publik. Ari mengumumkan bahwa dirinya mengidap kanker langka yang ganas. Diakui mantan vokalis band Dewa itu bahwa dirinya mengidap kanker DLBCL atau Diffuse Large B-cell Lymphoma. Ari juga menjelaskan kronologi bagaimana dirinya mengetahui penyakit kanker tersebut. Tak pernah terbayangkan oleh Ari yang selama ini selalu menerapkan gaya hidup sehat harus menelan pil pahit karena setelah operasi pengangkatan tumor pada limfanya selesai, ia harus dihadapi dengan kabar bahwa terdapat kanker yang bersarang pada tubuhnya. Yesus. Pegangan. Oke, mantap. Mantap. Ini. Duduk ya. Setelah dilakukan OSG itu dicurigai ada sebuah massa padat atau tumor ya, atau sel yang tumbuh di luar kewajaran di dalam limpaku. Esoknya langsung dilakukan lagi CT scan abdomen, jadi aku harus puasa, dimasukin obat-obatan kontras, kemudian minuman kontras juga. Malamnya juga semakin menegaskan dan kondisi perut belum baik sehingga kita juga tidak bisa manggung ya Yun ya. Tidak bisa manggung. Hari Jumat itu tanggal 6 kalau nggak salah, digantikan oleh Padi di sebuah acara konser online gitu ya. Nah, setelah tanggal 6 itu aku tanggal 7 diizinkan pulang. Diizinkan pulang dengan membawa beban bahwa di dalam perutku ini ada sebuah massa padat gitu, yang besarnya kira-kira sekepalan tangan. Betulnya kalau kanker jenis ini sih dibilang langka banget ya, maksudnya enggak juga, tapi memang kalau terkena penyakit seperti ini ya, ini kan termasuk cancer, jadi memang lebih baik, sangat baik sekali bila diketahui sedini mungkin, karena semakin awal kita ketahui penyakit ini akan semakin baik prognosisnya, artinya kemungkinan penyakit ini bisa disembuhkan itu lebih besar dibandingkan kalau taunya belakangan. Jadi biasanya untuk terapi cancer mungkin setelah menjalani operasi, biasanya dokter juga untuk menyarankan untuk menjalankan yang namanya kemoterapi. Nah, kalau tahapan-tahapan yang sudah disarankan oleh dokter itu dijalankan dengan baik dan teratur, biasanya hasilnya juga akan baik ke depannya.
Kesedihan mendalam dirasakan Ari Lasso. Nasib malang seakan menghantui dirinya. Setelah pernah terpapar COVID-19, kini Ari Lasso harus berjuang melawan penyakit kanker yang bisa membahayakan nyawanya. Kendati demikian, Ari tak mau menjadi sosok yang dikasihani. Hal itu rupanya yang membuat Ari selama ini memilih diam dan tidak menceritakan kondisi kesehatannya secara jelas. Dan gue paling gak suka dikasihani itu, Sam. Betul. Gue tidak mau memposisikan diri gue sebagai orang yang sedang minta dikasihani, meskipun tentunya banyak orang yang kasihan sama gue. Iya. Keinginan untuk sembuh Ari pun sangat tinggi, sehingga Ari memilih untuk melakukan pengobatan dengan kemoterapi. Demi terbebas dari penyakit yang diidapnya itu, Ari langsung mengungkapkan bahwa dirinya ingin melakukan pengobatan di luar negeri. Dirinya bahkan telah meminta dukungan dan izin kepada anak-anaknya. Lantas benarkah Ari Lasso telah menuliskan surat wasiat untuk anaknya? Gue panggil anak gue yang paling gede, gue tulis lah. Wasiat. Bukan apa yang gue simpan. Ya wasiat dong. Ya kalau wasiat kan ini untuk itu, ini untuk ini. Ini kan malam-malam mendadak. Oke. Pokoknya ini. Apa punya ini? Ini di sini, ini alamatnya ini. Kau lah pegang. Enggak. Aku mau pegang. Karena papa nggak boleh mati. Enggak. Sama anak gue juga kayak begini. Enggak. Terus jadi gimana? Taruh aja di laci kamar papa. Taruh. Gue mau pegang. Ya udah gue taruh di laci. Jadi tapi dia tahu tempatnya gitu kalau ada something happen gitu. Sementara itu kabar Ari Lasso yang mengidap kanker langka pun tak hanya mengejutkan halayak namun juga para sahabat. Penyanyi Once yang sama-sama pernah menjadi vokalis di band Dewa 19 pun mengaku kaget mengetahui sahabatnya itu divonis kanker. Kaget banget kok bisa sakit itu ya, cancer itu. Semoga Ari cepat bisa sembuh kembali, bisa pulih kembali, kondisinya bisa baik kembali. Saya ikut doain bersama teman-teman semua. Kami semua dalam doa, semoga semua bisa berjalan dengan lancar, proses pengobatan dan perawatan dan tindakan yang dilakukan. Sehingga Ari Lasso bisa balik lagi menghibur kita semua, menginspirasi kita semua di dunia entertainment Indonesia. Dukungan dan doa kesembuhan juga turut diberikan oleh Daniel Mananta. Ari Lasso ketika dia disuruh operasi, mungkin gua sama sahabat kita Yeri Patinasarani, kita yang mungkin paling pertama tahu gitu, yang paling pertama tahu. Dan abis itu karena apa? Karena dia minta didoain, karena dia takut sekali sama operasi itu. Dan itu kita doain, kita berdoa, kita benar-benar kayak sebisa mungkin untuk Tuhan bisa menguatkan dia melalui operasi itu. 1 jam, 2 jam sebelum dia operasi, Ari Lasso bersama Mbak Vita juga istrinya di rumah sakit pakai gaun rumah sakit itu. Gua sama Yeri kita nge-zoom ngedoain lagi supaya benar-benar kayak kita ngedoain buat dokternya, kita ngedoain buat susternya, kita ngedoain buat Ari Lasso-nya sendiri, kita ngedoain buat kekuatan Mbak Vita-nya juga. Apapun hasilnya itu kita serahkan ke Tuhan juga gitu. Sementara itu, aktris Imel Putri juga dikabarkan menderita kanker langka seperti Ari Lasso. Mantan istri Sirajuddin Mahmud, suami Zaskia Gotik itu divonis terkena liposarkoma. Imel bahkan telah melakukan operasi pada rahimnya, ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang kuat dan memang memiliki semangat untuk sembuh yang tinggi
Wanita 32 tahun itu pun kerap membagikan pengobatan kemoterapi yang dijalaninya ke akun Instagram pribadinya. Hai, aku udah minggu kelima ya. Dan hari ini 1 kali tusuk, alhamdulillah. Aku ngelakuin biopsi. Biopsi itu dengan cara memasukkan jarum di sini untuk mengambil sampel supaya ketahuan itu tuh jenis tumor apa. Jadi memang jarum dimasukin itu dibius segala macem, bius lokal. Setelah biopsi ketahuan lah kalau ternyata aku liposarkoma. Liposarkoma itu jenis kanker ganas yang langka. Ya, limfosarkoma itu masih satu keluarga lah dengan limfoma, hanya bedanya yang satu Hodgkin dan yang satu non Hodgkin. Nah, mungkin Mbak Imel Putri adalah yang limfosarkomanya ya, yang menyerang di area perut ya. Memang kelenjar getah bening juga ada di area perut. Nah, mungkin sebaiknya treatment yang sudah diprogram oleh dokter kan pasti ada tahapan-tahapan treatment yang harus dilalui itu mungkin boleh diikuti dengan baik gitu oleh Mbak Imel dan artinya dalam tiap treatment itu kita harapkan akan membawa kesembuhan ke depannya buat Mbak Imel. Namun di balik senyum dan tawa Imel, tersimpan duka dan kesedihan mendalam. Lantaran Imel khawatir dengan anak semata wayangnya Akila. Dengan berderai air mata, Imel mencurahkan hatinya. Dirinya tak tega jika harus meninggalkan putrinya itu yang masih anak-anak. Terlebih ada penyesalan lain yang dirasakan Imel. Dirinya merasa bersalah karena tak bisa memberikan keluarga yang lengkap bagi buah hatinya itu. Yang aku pikirin tuh Kila pertama. Aduh, kalau aku udah pikir jauh, namanya kalau udah dikasih tahu tumor, pasti pikiran udah jauh. Ini mau gimana anakku gimana nantinya, pasti udah ke situ. Jadi aku cuma bisa berpikir, ya Allah, aku kemarin nggak bisa ngasih keluarga yang lengkap buat anakku. Sekarang aku dikasih ujian tumor. Aku takutnya nggak bisa. Berpikir aku udah jelek aja, aku takut nggak bisa lama bareng Kila, nggak bisa ngurus dia lagi sampai gede. Itu yang bikin, ya Allah, aku sebagai mama tuh kayak udah nggak bisa ngasih itu, nggak bisa nemenin dia, terus nanti dia gimana?